Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Setelah melakukan browsing mencari router yang memiliki fitur WISP atau Wireless Internet Service Provider yang harganya di bawah 100.000, akhirnya kita menemukan tenda F6 ini. Memang sih untuk kondisinya tidak baru ya, second tapi masih layak pakai. Ada 4 antena yang digunakan. Kemudian pada sisi bagian belakangnya terdapat 1 buah port WAN dan 3 buah port LAN. Nah, yang jadi masalah itu ini merupakan versi Cina-nya ya untuk firmware-nya. Bisa dilihat dari tulisan yang ada ini, biasanya ini pada saat kita melakukan setup, maka user interface-nya itu menggunakan bahasa Cina. Tidak jadi masalah, bisa kita ganti ke bahasa Inggrisnya. Untuk versi board-nya itu adalah versi 4 ya. Nah, namun jikalau teman-teman sebelum melakukan proses upgrade dan kemudian ingin menyimpan firmware yang versi Cina-nya, maka itu bisa dilakukan proses backup terlebih dahulu. Untuk melakukan backup, kita membutuhkan CH341A ini. Tidak bisa jika tidak menggunakan ini ya. Gampang saja sih untuk melakukannya. Kita buka dulu ya 2 buah baut pada sisi bagian belakang. Ini sudah terbuka. Untuk EEPROM-nya itu adalah yang ini ya. Perhatikan yang ada titiknya, saya nggak tahu apakah kelihatan di kamera atau tidak. Yang ada titiknya ini adalah yang ini ya, bagian atas sebelah kanan. Itu merupakan pin 1. Yang kita pakai itu adalah pin 1, kemudian pin 2, kemudian 4, 5, kemudian 6, dan 8. 3 dan 7 boleh dikosongkan. Kita pasang dulu ya, saya menggunakan penjepit ini saja atau test clip biar lebih mudah. Nah, kemudian tinggal selanjutnya dihubungkan saja ke PC untuk melakukan proses backup. Untuk melakukan proses backup ini saya menggunakan aplikasinya adalah Neo Programmer yang ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan proses deteksi atau detect untuk melakukan pendeteksian dari EEPROM-nya. Ini sudah terdeteksi ya. Kemudian kita select, lalu kita lakukan pembacaan. Nah, untuk penggunaan flashing dengan menggunakan CH341A ini sudah kita buatkan video tersendiri, jadi silahkan di browsing saja. Nah, kemudian ini sudah sukses, kemudian kita lakukan penyimpanan. Nah, di sini untuk nama filenya sementara kita kasih namanya adalah 1234 saja. Kemudian kita save. Kita coba lihat, dan ternyata ini sudah tersimpan, di mana ukurannya itu adalah kurang lebih 1 MB. Baik, selanjutnya kita akan lakukan upgrade dari firmware-nya sehingga ini dari versi Cina berubah ke versi Inggris. Untuk melakukan proses upgrade firmware ini merubah dari bahasa Cina ke bahasa Inggris, di mana tuh kita melakukan dengan 2 langkah dan 2 file yang kita butuhkan. Ada step 1 dan step 2 menggunakan 2 file yang berbeda tentunya. Untuk F6 dan F3 filenya adalah sama saja. Kemudian selanjutnya kita buka browser, browsernya boleh terserah ya. Nah, di sini kita login dulu sebagai admin. Kemudian juga sama, ini juga sebagai admin. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah versi Cina ya, terlihat. Kemudian kita pilih yang paling bawah. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita perhatikan untuk versionnya, ini merupakan versionnya ya, versi 03.01.18 ya, versi Cina-nya yang ini nih. Nah, kemudian kita pilih bagian yang ini. Kemudian selanjutnya kita cari filenya, lokasi tempat file kita simpan tersebut. Nah, ini adalah filenya ya untuk step 1, kemudian kita open, kemudian kita oke. Nah, kemudian selanjutnya kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini adalah persentasenya. Nah, di sini sebaiknya sih menggunakan UPS ya untuk menghindari terjadinya listrik mati. Karena jikalau terjadi listrik mati, maka untuk routernya bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Nah, jika itu terjadi sih routernya tidak perlu dibuang karena masih bisa diperbaiki dengan cara melakukan flashing atau hard flashing menggunakan tools CH341A. Sementara kalau seandainya belum memahami terkait dengan itu, untuk flashing menggunakan CH341A tersebut beberapa video sudah kita buatkan, jadi silahkan di browsing saja ya. Nah, ini langsung open ya.
dimana tuh sudah menggunakan bahasa Inggris saat sekarang ini. Jadi di sini kita tuh disuruh bikin password segala macam, ini nggak usah sekarang dulu, nanti saja. Ini juga tidak perlu sepertinya, kita backkan saja ya, not now. Nah ini switch mode-nya ada di sini nih. Nah kita pilih ini sebagai access point, kemudian switch mode. Perhatikan stepnya ya. Kemudian ini wifi-nya kita kosongkan saja untuk passwordnya. Nah ini juga tidak perlu dibikin sekarang. Nah sekarang tuh sedang membuat untuk jaringan wifi-nya, kita tunggu saja dulu. Tapi yang jelas di sini sudah menggunakan bahasa Inggris, bisa kita lihat di sini tidak menggunakan bahasa Cina lagi. Namun masih ada satu step lagi yang harus kita lakukan. Kita coba lihat untuk IP address-nya berapa ya. Kita cek di CMD aja. IP address kalau kita menggunakan jaringan kabel adalah yang ini ya, ini yang kita pakai. Oke, sudah masuk tuh, bisa kelihatan ya. Dan kemudian kita scroll ke bawah. Karena di sini kalau kita perhatikan sih fungsinya itu hanya ada dua saja tuh, sebagai repeater dan access point, tidak ada WISP-nya atau wireless internet service provider-nya. Jadi makanya tuh kita butuh upgrade-nya itu menjadi 2 kali. Kemudian kita sorot untuk file yang kedua supaya fitur WISP-nya keluar. Nah ini ya, step 2 kita open, kemudian kita OK kan. Kita tunggu ya. Nah baik, sudah 100% dan sekarang rebooting. Kita tunggu saja. Nah kalau di saat proses rebooting ini lampu mati sih tidak jadi masalah. Yang tidak boleh lampu mati itu adalah pada saat dilakukan proses upgrading. Nah jadi tuh agar lebih aman sebaiknya menggunakan UPS. Tidak perlu sih UPS yang besar, mini UPS saja sih bisa. Karena ada mini UPS dengan kapasitasnya itu adalah 9 volt. Ini dia menggunakan adaptornya adalah 9 volt. Kita coba cek ya berapa IP address-nya. 254. Nah, sudah ya. Kita coba lihat untuk internet service-nya. Nah, di sini kelihatan ya. Untuk internet settingnya fungsinya sudah ada 3 nih sebagai router, kemudian WISP, universal repeater, dan access point. Kalau kita fungsikan sebagai router bisa, kemudian misalnya kita jadikan dia sebagai dynamic juga bisa, atau misalnya kita jadikan dia sebagai WISP, kita ambil contoh. Nah, ini kita ambil adalah dynamic saja contohnya ya, gitu ya. Atau universal juga bisa, jadi tinggal dipilih-pilih saja sih nantinya. Nah ini sedang dilakukan proses seleksi dari jaringan wifi nya, kemudian kita ambil home 1 misalnya di situ ya, kemudian kita masukkan password dari wifi nya. Jadi dengan demikian nanti kita tuh bisa menambah jangkauan dari jaringan wifi nya dengan menggunakan fitur WISP tersebut, dimana bisa diakses ke router F6 ini menggunakan jaringan wifi dan bisa juga dengan menggunakan jaringan kabel. Jadi dengan menggunakan WISP ini, jadi kita tuh bisa mengkoneksikan ke jaringan wifi yang ada di sekitar kita, dan sebaiknya persentasenya itu sih di atas 70% sih ya, agar kecepatan bandwidth-nya itu tidak turun. Biasanya kalau di bawah 50% atau di bawah 70% berkemungkinan berpotensi kecepatannya itu menurun. Sudah 100%, kita tunggu saja. Nah ini sudah masuk. Nah ini sudah terkoneksi, artinya ini sudah bisa dialiri dengan internet. Kita coba lakukan speed test. Nah dimana di sini saya menggunakan bandwidth-nya itu adalah 50 Mbps. Kita coba tes apakah dapat segitu. Ini jarak ke sumbernya itu kurang lebih adalah sejauh 10 meter ya. Cuman ada penghalang berupa tembok atau dinding. Kita coba cek ya berapa bandwidth yang kita dapatkan. Nah, ternyata di sini kita cuma mendapatkan sebesar setengah saja, karena ini dia menggunakan untuk wifi-nya jaringannya itu adalah
ini bukan WiFi sih, saya aksesnya sekarang dengan menggunakan kabel ya. Jadi dengan jarak ke sumber WiFi itu sejauh 10 meter dan persentasenya sekitar 50%, maka terjadi penurunan kecepatan di mana tuh untuk unduh atau downloadnya yang kita dapatkan hanya sebesar 24,54 megabit per second saja, dan unggahnya adalah 13,05 megabit per second. Baik, demikianlah cara untuk melakukan proses upgrade dari router F6 ini dari bahasa Cina kemudian kita rubah ke bahasa Inggris. Sangat mudah sekali dan mudah-mudahan saja video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.